Sore ini studio Jendela Jateng ada kehadiran orang yang sangat istimewa. Dia adalah Letnan Kolonel Bobby Gaul. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau seputar hobinya di musik. Oke. Selamat sore dan Bobby. Selamat sore Mas Nugi. Ya, terima kasih atas kehadirannya di Jendela Jateng. Jendela Jateng. Iya, bisa diperkenalkan dulu untuk para pemirsa Jendela Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas undangannya, Mas. Saya Letkol Bobby Parlin, Luman Gaul. Mungkin dari namanya panjang. Ya, Kebetulan memang saya dari Sumatera Utara, dari suku Batak, Mas. Batak, ya. Kalau nama itu selalu diikuti fam atau marga. Marga. Itu Mas. Jadi terima kasih undangannya. Saya merasa bangga bergabung dengan teman-teman seniman di Jawa Tengah, khususnya Solo ya. Ya. Bisa diceritakan dan Bobby Gaul awal mula tertarik di olah suara atau vokal itu sejak kapan ya? Betul. Kebetulan ibu saya, Mas, almarhumah ibu saya, sejak kebetulan memang dulu adalah termasuk sinden lah ya di tanah Batak sana di pinggiran Danau Toba. Ya. Suaranya bagus sehingga mungkin turun ya, kebetulan saya anak ragil beliau, anak paling kecil, dan kebetulan secara umum juga Ya. orang kita Batak itu senang dengan bahasa pemikir keras dan seni. Luar biasa. Harus bisa main catur dan harus bisa seni. Seni. Itu kebetulan, Mas. Jadi memang itu talenta juga dari Tuhan Yang Maha Kuasa buat kita. Apabila ada talenta tersebut, kenapa kita nggak kembangkan demikian? Terus mulai menonjol itu sejak umur berapa itu dan beberapa untuk bernyanyi? Oh ya, Mas. Ya. Saya sejak kelas 4 SD di kampung dulu ya, di Sumatera Utara sana. Saya sudah bisa main harmonika, main keroncong, Luar biasa. main gitar juga, walaupun hanya beberapa kunci saja ya. Dan setiap ada event-event sekolah, Selalu tampil ya? tampil. Nah, Itu, Mas. terus sejak meniti karir di dunia media juga dan Bobby terus berkembang ya untuk olah vokalnya jadi penyanyi. Jadi begini, Mas, kita kan udah langsung potong kompas ya. Banyak sih perjalanan hidup saya pribadi sebelum kita berbicara ke yang terakhir ini, Mas. Saya sudah sangat menikmati hasil dari karya seni yang notabene talenta yang ada di diri saya. Mungkin di event kecil, di lingkungan keluarga, apabila ada kumpulan keluarga, saya pasti disuruh nyanyi atau main musik. Saya mungkin sudah dapat uang. Jadi, dan menurut saya seni itu adalah indah ya, pemersatu. Ada kreasi yang positif di situ. Gitu. Jadi kalau seperti pertanyaan Mas, setelah saya mengikuti pendidikan militer di Magelang, kebetulan memang di situ juga kan di tempat pendidikan tersebut kita selalu diberikan lagu-lagu soal lari dan lain-lain segala macam. Dan dulu Danyom saya tuh perintahkan, kamu bisa nggak buat satu lagu untuk penyemangat teman-teman. Pernah sejauh itu, walaupun belum kesampaian ya. Dan juga dulu di Magelang kita pendidikan itu setiap ada event ya saya tampil juga, tampil. Berarti di dunia waktu di militer pendidikan itu juga difasilitasi untuk Fasilitasi musik itu ya. fasilitasi hebat. Terus saya lihat itu waktu sama di salah satu YouTube ya, dan Bobby waktu masih berpangkat mayor ya, itu kelihatan tahun 2015 yang gitu. Ikut
X Factor ya di TV nasional ya SCTI. Dan luar biasa Bang Bobi dapat kesempatan untuk nanti bisa diceritakan ya. Sebelum itu Mas Lubi, 2013 saat itu saya masih berpangkat mayor juga. Mayor, 2013 Adi Sumarmo ini. saya di Lanut Adi Sumarmo Solo sebagai instruktur Iya. militer. Sebelum X Factor itu juga pernah memenangkan satu festival di Pacitan. Oh, Saat itu ada pesta rakyat oleh Bapak yang terhormat Pak SBY. Pak SBY. Ya, 2013 saya juga juara umum lomba karya cipta SBY di Pacitan. Dan saya dapat hadiah juga dari Bapak, juga Ibu almarhumah. Ya. Itu awalnya. Ya. Terus saya mengikuti X Factor 2015. Ya. Juga ya itu dorongan dari para teman-teman senior dan komandan saya saat itu Letkol Penerbang Erik Rofik Nurdin. Kebetulan ya. sangat mendukung dan menganggap saya sebagai adiknya beliau. Ayo Bobi Gaul, coba dulu tes nyali. Sehingga saya pulang latihan. Ya. Kita pulang latihan tuh, saya ganti celana pendek, pakai kaos begini, sendal ya pantas ya Mas. Ya. Saya ikut audisi itu di Yogyakarta. Oh, X Factor lewat Jogja aja. Lewat Jogja. Itu antrinya itu panjang banget. Ribuan ya. Oh. Dan saya ikut antri. Intinya saya Jadi ikut jalur normal, jalur khusus ya. nggak ada. Kita ikut normal. Jadi di Jogja itu saya tampil itu dari jam 9:30 pagi Mas. Pagi, ya. Saya tampil jam 4 sore. Wah, luar biasa. Ikut Jadi- ngantrinya itu ya. Antri. Nah. Di sana itu saya ingat saya itu dulu ada 3 bilik ya. Jadi di bilik 1 kita lolos masuk bilik 2. Wah. Bilik 2 masuk bilik 3. Nah, terakhir itu di bilik 3. Saya ingat saya bilik 3 ya. Udah mengerucut dari ribuan peserta itu ada solo, ada grup. Itu kalau X Factor itu. Ya. Panas Mas. Ya. Saat saya masuk ke level itu, level terakhir itu panitia minta KTP. Saat minta KTP ya saya diam aja. Ternyata beliau-beliau bingung, loh, Bapak serdadu kah? Ya. Otomatis saya akui, ya kebetulan saya aparat militer angkatan udara. Setelah itu mulai heboh itu. Kok dari tadi gini. Nggak bilang gitu kan. Ya pendek cerita mungkin karena memang sudah layak. Iya. Dan saya menganggap itu normal saja. Nama kita masuklah akan ikut ke Jakarta. Karena udah masuk fase ketiga. Sampai ke Jakarta, semua fasilitas diberikan. Tiket Lion Air semua, penjemputan. Saya juga sampaikan ke atasan saya. Karena saya juga ragu, bolehkah kita mengikuti hal ini? Izinnya juga. Ya. Terus atasan saya mengatakan, ya tidak usah terlalu serius. Anggap aja mungkin ini karya seni Ya. yang harus mungkin orang juga tahu. Kita serdadu juga punya jiwa seni loh. Gitu loh Mas. Dilala sampai di Jakarta itu kita mulai ada audisi. Saat itu Mas Ahmad Dhani, Mas Baby Romeo, Rosa, Mas Afgan ya. Ya. Terus pendek cerita, saya kepilih lagi masuk bootcamp Indonesia. Jadi bootcamp itu 75 besar 75 besar se-Indonesia. se-Indonesia. Mungkin dari sekitar 400-an orang kita ya. Nah setelah berlanjut untuk selanjutnya, Ya. saya memang ya gagal ya. Tidak bisa sampai karantina. Dan di sana pun hati saya mendua, Mas. Dan tidak akan mungkin juga itu akan saya lanjutkan. Sudah, itu yang terbaik saya kembali. Itu Mas tentang X Factor 2015. Iya. Selain dari pengalaman ikut X Factor dan gagal, tapi semangat dan Bobi malah menggebu ya untuk di seni musik ini. Sebenarnya begini Mas, Nah, tugas pokok saya jelas. Tapi
di sela-sela waktu luang saya selalu menyempatkan diri untuk mencoba buat karya-karya seni. Karya seni tersebut bukan berarti saya jadi artis, enggak. Saya kan tidak mungkin jadi artis. Tapi saya selalu mencoba membuat karya-karya seni, terutama untuk menghibur diri saya. Juga teman-teman. Luar biasa. Dengar-dengar, dan Bobi juga selain di musik, hobi juga sama bola ya, khususnya nonton bola. Dan apa ya, sangat support sekali dengan timnas kayaknya kalau saya lihat. Betul Mas. Bagi saya itu seorang lelaki itu harus S3. Apa ini? S3 ya. S3 ya. S pertama sport. Sport ya. Fisik harus kuat, sehat, Ya. energik, dan mungkin bisa kita olahraga apa saja bisa gitu loh. Iya. Itu S pertama. Iya. S yang kedua adalah speak seperti ini. Intellectual questionnya kita harus banyak belajar, harus banyak pengetahuan. Iya. Baru S yang ketiga adalah seni. Seni. Terkait dengan timnas Indonesia, ya kita bersyukur ya. Saudara-saudara kita mulai dari pemerintah yang menangani tersebut, pimpinan kita, pelatih STY ya sekarang ya, dan mungkin timnas Indonesia sendiri dan supporter Indonesia layak kita apresiasi. Kita hanya bisa berdoa dan mendukung semoga timnas Indonesia menjadikan pilar yang indah di luar sana. Sehingga saya malah gimana ya? Ini mungkin era kebangkitan Indonesia itu di mata dunia. Aspek olahraganya dan lain-lain. Saya termasuk bukan penggila ya, tapi sangat suka dengan yang namanya berbau olahraga terutama bola. Dan saya sendiri juga senang main bola Mas. Luar biasa. Terus untuk dan Bobi sendiri, saking cintanya sama timnas ini, katanya ada lagu ini nanti kolaborasi dengan seniman Jawa Tengah. Saya merasa Jawa Tengah itu dan Solo Raya itu merasa kampung saya kedua. Kalau kampung saya hasilnya di Medan sana, kampung kedua saya itu ya di Solo Raya ini. Dan dari awal saya selalu dekat dengan seniman-seniman di Solo Raya. Teman-teman saya berkolaborasi dengan saya suka. Iya betul. Ada Mas Abbas itu, ada Mas Yusron, ada Mas Agus, dan teman-teman ya. Iya. Di sini sangat banyak. Iya, kita nanti akan coba kolaborasi dulu dengan lagu kebanggaan yang sekarang itu ciptaan Ibu Sut ya. Iya. Tanah air tidak lupakan. Kalau melihat Jenderal Jateng, seperti apa keseruan dan Bobi Gaul untuk menyanyikan lagu? Dan lagu ini khusus dipersembahkan untuk timnas ini. Bagaimana ya? Bagaimana? Nanti kita akan dengarkan suara emas beliau. Terima kasih dan Bobi atas datangnya di studio Jenderal Jateng. Di sana laku
Timnas Indonesia. Kibarkan sayapmu ke seluruh pelosok dunia. Timnas Indonesia sangat layak dan pantas menjadi petarung hebat di Piala Dunia. Kami seniman Jawa Tengah siap mendukung dan mendoakanmu. Jayalah Timnas Indonesia, kebanggaan kami. Jayalah Timnas Indonesia.